kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Yasmin Arif dan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky menarik ini untuk mengamati strategi komunikasi politiknya PDIP berkaitan dengan konfliknya dengan Pak Jokowi. Ini kalau saya baca di media yang dia di level di mana di DPP ini kelihatannya benar-benar slow down, santai gitu, tidak menunjukkan pihak sama sekali karena memang ada instruksi untuk itu kan dari DPP ya, oleh Hasto instruksi seperti itu. Puan misalnya sampai sekarang tetap ya dia menyatakan bahwa ini nggak ada pamitan dari Gibran. Tapi kalau kita baca statement dari Ketua DPC Solo, PDIP Solo, ini tokoh senior ya, Efek Rudi Hadiatmo, yang pernah jadi juga wali kota dan wakilnya Pak Jokowi, dia menyarankan agar Gibran itu segera menyerahkan kartu anggota dan membuat surat pengunduran diri. Kalau dalam bahasa dia, ya kalau datang tampak muka, ya pergi tampak punggung gitu. Kalau yang sekarang kan terjadi ini ghosting Gibran, ghostingnya di depan umum lagi. Ya, saya kira Gibran nggak bisa diminta karena Gibran itu begitu diminta dia minta pendapat the real ghost yaitu Joko Widodo kan dia mesti tanya pada babonnya itu dalam pengertian ghosting itu. Tapi Pak Jokowi kan tetap nggak mau menyatakan mengundurkan diri juga kan mesti satu paket dong. Jokowi juga katakan saya mengundurkan diri dari PDIP. Kenapa? Karena saya memilih Prabowo kan itu perintah PDIP kan tegak lurus dong kalau Anda kader kan. Ya, Jadi ya. anak dan bapak ini betul-betul sedang bertanding psikologi dengan Ibu Mega. Tentu Ibu Mega menganggap ya bagus juga dimain-mainkan untuk menunjukkan pada publik bahwa ini keluarga Gibran ini termasuk ayahnya itu sebagai keluarga PDIP itu tidak punya etika dari awal itu. Kan dasarnya itu. Kalau dipecat mungkin juga Pak Jokowi merasa oke, lebih baik saya dipecat Ibu Mega, dicari supaya kelihatan saya yang dizolimi kan. Ibu Mega merasa kalau Anda beradab, keluar aja. Anda udah main di rumah tetangga dan kunci rumah kami Anda ganti nomornya tuh sehingga kami kelabakan dari dalam rumah sebetulnya tuh teriak minta tolong. Tapi Anda hura-hura di depan Mahkamah Konstitusi, di depan panggung KPU. Jadi etika itu memang tidak ada lagi. Tuh. Tapi kita nggak bisa nuntut siapa yang lebih etis, Megawati atau Jokowi. Kalau kita bilang Megawati lebih etis, mestinya dari awal begitu ada tanda-tanda Gibran atau apalagi Pak Jokowi menyeberang ke Prabowo, dia langsung bikin rapat organisasi supaya ada teguran etis. Kan Jokowi nggak pernah dapat teguran etis, hanya hanya makan. Ya bukan sebagai presiden, tapi sebagai kader partai. Kalau kader partai yang lain langsung ditegur secara etis. Nah kebetulan Pak FX Rudi yang lebih lantang sebetulnya karena ya mentalnya atau watak Pak FX Rudi dari awal adalah ceplas-ceplos kan terus terang aja tuh. Walaupun kita tahu pasti FX Rudi juga konsultasi dulu dengan DPP itu. Bagaimana kalau saya lakukan lebih keras? Lalu dipermainkanlah isu itu. Tapi ini permainan isu, mestinya ada kesadaran etis baik dari pihak Pak Jokowi untuk mengatakan Gibran saya minta untuk mengundurkan diri dari PDIP. Lalu Gibran bilang oke, karena perintah ayah maka saya mundurkan diri. Lalu Gibran bilang Pak Jokowi juga mundur dari PDIP karena ini perintah calon wakil presiden. Ya kira-kira begitu kan? Ya, ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang di ghosting ini bukan hanya PDIP, bahkan Golkar pun saya kira terutama Erlangga ini di ghosting kan sejak awal tadinya mau masuk, katanya dia akan masuk jadi kader Golkar begitu ya, dan dengan cara begitu setidaknya kan Erlangga bisa bicara ke internal, oke, bukan saya yang menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, tapi kan tetap kader Golkar. Kan begitu yang saya kira bisa dijelaskan seperti itu. Tapi di satu sisi buat anak-anak muda Golkar justru ada kelegaan dengan Gibran tidak jadi masuk itu kan. Kalau tuh ada apa-apa kan kalau orang Medan bilang dia buang badan, oh itu bukan kader Golkar. Gitu itu keputusan DPP ketika mengusung dulu ketika nantinya terjadi apa-apa gitu. Ya itu semua dalam posisi begitu, sama seperti Demokrat ambil sikap yang sama. Ya Ya. kami dukung Prabowo tapi bukan Gibran, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya Gibran ada di dalam sorotan etika dari awal cuma itu tuh. Dan psikologi Gibran sebetulnya ya dia sebagai manusia atau homo luden, manusia yang bermain, dia menumpang pada isu-isu semacam ini sambil menaikkan percakapan tentang dia kan. Tapi ini kan percakapan yang makin lama memperburuk Pak Prabowo, bukan memperburuk Jokowi, memperburuk Pak Prabowo. Karena nggak ada kepastian Gibran ini kader siapa, kader PDIP, kader Golkar, atau kader separuh Gerindra. Gibran ini disodorkan oleh siapa tuh. Jadi itu membuat koalisi Gerindra tetap tidak stabil.
tetap ada kimia yang tidak mengalami aglutinasi, tidak mengalami pembekuan di situ tuh. Lalu cair semua isu kemana-mana. Nah itu yang memungkinkan yang kita bahas sebelumnya tadi pagi bahwa hidup koalisi ini akan disoroti terus secara etis. Dan itu memungkinkan koalisi ini kehilangan grip terhadap dirinya sendiri. Jangan anggap bahwa yang disurvei itu menunjukkan daya adesi antara koalisi itu sudah sangat kuat atau daya kohesi apalagi kan kohesivitas di kalangan Gerindra itu sangat rentan untuk dipermainkan atau bahkan dibatalkan di tengah jalan tuh. Tetap ketidakpuasan Golkar, ketidakpuasan Demokrat itu harus dihitung sebagai hal yang substansif. Ya, ya, iya. Penting ini kita ingatkan ya buat teman-teman koalisi partai pendukungnya Pak Prabowo itu ya. Saya kira dan juga terutama Gerindra sendiri. Jangan apa ya terlena dinina-bobokkan oleh lembaga-lembaga survei. Karena pasti lembaga-lembaga survei akan menyatakan bahwa oh ini tetap tertinggi kok dan berarti artinya basis legitimasinya ini sangat kuat. Saya kira dua hal yang berbeda kan, karena kalau kita lihat sekarang kan yang terutama yang sangat kritis itu kan masyarakat perkotaan terpelajar gitu dan anak muda ya, dan mereka ini kan sebenarnya moral force gitu dan perubahan-perubahan sosial itu didominasi oleh mereka yang orang-orang mohon maaf di pedesaan yang bisa dimobilisasi menuju ke TPS ketika terjadi perubahan-perubahan itu mereka bukan bagian dari itu gitu. Saya membaca keadaan ini juga dimengerti oleh Gibran. Bagaimanapun dia anak muda yang tahu bahwa dia digosipin, dia dianggap ghosting, dianggap tidak mampu, dan itu mempengaruhi psikologi Pak Prabowo. Sehingga Prabowo mesti keluarin kata-kata seolah-olah menyenangkan diri sendiri. Benar kan yang gue pilih? Tetapi Gibran dalam psikoanalisis itu nyeletuk hal yang tidak dia sadari dengan kalimat split of the tongue gitu, bahwa Pak Prabowo tenang, saya ada di sini, sudah di sini. Artinya dia tahu kegelisahan Prabowo. Dan sebetulnya itu kalau dibahas secara hermeneutik berarti memang ada ketidaklegaan sebetulnya di dalam keputusan untuk mengangkat Gibran, sehingga kalimat itu yang hanya sepotong itu efeknya macam-macam. Sudahlah Pak Prabowo, Anda nggak usah cemas, saya ada di sini. Ya kalau datang dari orang yang lebih senior nggak apa-apa. Tapi datang dari orang yang lebih junior, yang kira-kira nguping kecemasan Pak Prabowo kan. Ini juga bisa dibaca oleh lawan politik bahwa memang kimia antara Gibran dan Prabowo itu semacam unholy marriage itu. Satu perkawinan yang tidak suci secara politis terutama. Tapi Pak Prabowo mesti lakukan satu upaya membackup semuanya, cover both side atau cover all side supaya terlihat mereka kompak. Nah ini yang nanti akan terlihat di dalam debat bahwa ternyata satu visinya nggak ada sama sekali itu yang disebut visi masa depan. Tuh visinya adalah visi Prabowo dan bisa kalau Gibran ngomong justru Gibran bisa membatalkan visi Prabowo. Jadi tetap semua ini hanya bisa dikulik kalau ada diskusi tajam. Semua yang dipamerkan kemarin menjelang pendaftaran itu kan diperlukan untuk headline aja kan. Pak Prabowo bahkan menahan diri untuk berpidato lebih panjang. Cuman mau cari akal bagaimana supaya Gibran itu terlihat nyatu dengan kimia dia. Tetap terlihat tidak nyatu. Dari segi kapasitas eksterior, yaitu penampilan publik, apalagi hal yang disembunyikan di dalam interior, di dalam partai, dalam koalisi Gerindra sendiri kan, apalagi yang ada di dalam yang deep interior itu psikologi masing-masing. Baru pertama kali orang lihat betapa Gibran muncul di publik dengan satu kalimat doang itu, nggak usah khawatir Pak Jokowi. Jadi ini apa ini, mau jadi motivator atau sekedar paham bahwa sebetulnya bosnya lagi gelisah kan itu yang akan dianalisis. Kalau di Amerika ini udah jadi 2-3 hari dibahas di semua asosiasi psikologi atau ahli-ahli etika udah membahas problem satu kalimat dari Gibran itu memperlihatkan bahwa ada yang retak sebetulnya. Ya, sebenarnya ada kalau kita detailin ada beberapa sebenarnya yang memang kita tafsirkan tadi. Satu, tenang Pak Prabowo, saya udah ada di sini. Terus kemudian ucapan yang Anda sebutkan tadi itu kan setelah Gibran pidato ya, yang dia menyatakan bahwa gimana pilihan gua, paten kan, gua nggak salah pilih kan. Itu kan menunjukkan Pak Prabowo tahu bahwa orang banyak menyebut dia salah pilih kan. Dan sebelumnya Pak Prabowo juga ketika mempersilahkan Gibran pidato itu kan dia berdiri sebenarnya mau mendampingi Gibran, tapi kemudian mereka terlihat berbisik-bisik dan kemudian Pak Prabowo menyatakan saya diperintahkan oleh Wakil Presiden untuk duduk, kata dia. Wah ini luar biasa banget. Itu semua yang kita sebut apa yang di depan panggung itu harus dibikin semacam itu. Walaupun kita bisa baca psikologi ya, Prabowo ngerti bahwa dia dibebani oleh Gibran karena itu dia
playing papa gitu. Oke, kamu nanti tenang aja di belakang saya tuh. Ya. Dan itu bahasa basi atau tata bahasa yang akhirnya akan dipakai. Begitu dibilang udah nanti saya ngambil alih, Gibran akhirnya mengatakan oke, tapi tenang Pak ya, saya ada di samping Bapak. Itu artinya Pak Jokowi menyaksikan ini sumpah. Jadi kelihatannya itu yang terjadi itu. Nah Ya, kita ya. mau baca lapisan-lapisan psikologi ini makin lama akan makin terbuka. Hmm. Apalagi kalau pasangan ini harus berhadapan dengan pasangan yang lain di dalam debat kan. Kan nggak mungkin ada moderator di antara mereka yang bisa mendamaikan bahasa kan. Ya. Jadi kita mau simpulkan secara gampang bahwa publik menyaksikan pameran kekonyolan sebetulnya. Ya, 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 ya. Dan kita sarankan ini harus ada khusus, memang debat khusus hanya antara calon wakil presiden. Harus ada sesi itu, Bung Rocky ya. Ya, sebelum sesi itu biarkan dulu ada latihan debat antara presiden dan calon wakil presidennya sendiri kan, supaya satu bahasanya. Tapi sekali lagi ya udah kita tahu bahwa mungkin juga ada debat, tapi seperti biasa di KPU akan kasih kisi-kisi, kira-kira Ya, itu tuh. ya, ya, ya. Atau bahkan debatnya dibatalkan dengan menganggap bahwa ini kan bukan tradisi Indonesia, buat apa sih debat-debat tuh? Kan yang penting Mahkamah Konstitusi sudah loloskan. Kan yang penting KPU bisa diatur algoritmanya untuk mengarahkan sukses pada seseorang kan. Ya. Tapi sekali lagi ini analisis dari saya Ya. dan Herr Subono yang tidak mungkin dipengaruhi oleh siapapun. Kita hanya ingin memperlihatkan jalan pikiran alternatif pada publik. Karena publik sekarang atau mereka marah atau nyinyir pada Prabowo dan Gibran, sementara PDIP kehilangan grip untuk mengembalikan marwahnya. Tuh. Tapi saya hormati atau kita hormati, ya udah dipilih. Yang dipilih oleh Pak Prabowo ya tanggung jawab dia kan. Ya. Bahwa Gibran Paten, akhirnya paten. ya ya itu intinya cuma itu tuh. Ya. Pokoknya paten Pak Prabowo gitu sih bilang Paten. begitu. Ya. Udah paten. Yang kupilih udah paten. Udah. Ya, oke, baik, terima kasih. Bung Rocky itu 0% kalau kita yang paten. Nah, sebetulnya ini yang paling paten tuh, Ya. yang nggak dipilih oleh siapapun. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Yes.